Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sobat inspirasi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di media yang tanpa batas ini, yang mana kita telah menjalani puasa Ramadan dengan penuh perjuangan, karena puasa Ramadan ini kita diwajibkan untuk tidak makan dan juga tidak minum. Namun sobat inspirasi yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita juga harus tahu bahwa puasa Ramadan itu tidak hanya menjaga kita untuk tidak makan dan tidak minum saja. Karena kebanyakan jamaknya orang, umumnya orang itu memahami puasa itu ya hanya menahan lapar dan minum saja. Tetapi kalau kita mau menyelami lebih dalam daripada puasa itu sendiri, maka kita akan mendapatkan hikmah yang melebihi daripada sekedar lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang mengkritik secara tajam praktik beribadah puasa orang-orang baik di zamannya ketika itu dan juga di saat kita, generasi kita saat ini, di zaman kita saat ini, yang mana banyak orang menyangka bahwa berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Hal ini kemudian dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Ini adalah kritik Nabi kepada para umatnya, kritik Nabi kepada kita, bahwa banyak di antara kita itu berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, sehingga jiwa kita hanya mendapatkan keringnya, jiwa kita hanya menjadi kering saja, tanpa adanya sentuhan-sentuhan nilai-nilai spiritual yang masuk di dalamnya. Oleh karenanya, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu meneruskan bahwasannya sempurnanya ibadah puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala, yakni bagaimana seseorang itu bisa menjaga, memelihara seluruh anggota badannya, seluruhnya, dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, kita harus menjauhkan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya menjaga diri kita dari lapar dan dahaga saja. Nah, lebih-lebih lagi adalah bal yanbaghi an tahfazal ain anin nadri ilal makarih wal lisani anin nutqi bima la ya'nik wal udhun anil istima'i ila ma harramallahu fa innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul mutaghabain. Jadi intinya adalah kita itu disuruh untuk menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita harus menjaga mata kita dari pandangan yang menjadikan mata kita itu turun ke dalam diri kita berupa syahwat. Menjaga lisan kita dari ngomong hal-hal layaknik, tidak penting. Menjaga kuping kita dari mendengar
apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan juga kenapa orang yang mendengar itu juga harus dijaga? Karena menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali bahwa al-mustami innal mustami syarikul qail wa huwa ahadul mutaghabain. Jadi orang yang mendengarkan cerita tentang seseorang dari orang lain itu juga termasuk daripada orang yang sedang berghibah, karena dia bersekutu dengan orang yang sedang mengobrolkan orang lain. Maka dari itu, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, bahwa pesan yang utama adalah puasa kita harus dijaga dengan sesungguhnya. Bukan hanya menjaga lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga keutuhan seluruh badan kita. Karena nantinya akan dipertanggungjawabkan tentunya. Baik mata, mulut, lisan, kuping pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika itu bagus, maka sempurna puasa kita. Dan ketika itu tidak bagus, maka berkuranglah pahala puasa kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat menjalankan ibadah ini, yakni ibadah puasa Ramadan. Dan semoga puasa kita semua diterima menjadi hamba yang paripurna. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.